kana sa'yukum mashkura ay jazallahu 'alal qalil bil katsir, yaitu maknanya kata Ibnu Katsir, Allah itu membalas sesuatu yang sedikit yang dilakukan oleh manusia dengan al-katsir, dengan sesuatu yang banyak. Melakukan satu balasannya 10, melakukan satu balasannya 700. Ada yang kemudian tidak terbilang lagi. Rakaat al-fajr, kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kita melakukan, tapi balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kan menunjukkan kemaha-pemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma lakukan 2 rakaat, tapi balasannya itu Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Insan. Di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'ainan fiha tusamma salsabila. Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga, kepada al-abrar, suasana yang ada di surga, kemudian berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik, digambarkan bahwa penghuni surga itu bertelekan di atas dipan-dipan. La yarawna fiha syamsa wala zamharira, di mana di sini juga digambarkan tentang suasana yang ada di surga. La yarawna fiha syamsan, mereka tidak melihat terik matahari, wala zamharira, juga tidak merasakan dingin yang sangat. Jadi suasana di surga itu tidak panas tapi juga tidak dingin, ya mu'tadil, sedang-sedang saja. Digambarkan juga bahwa di dalam tafsir Wahbah Zuhaili, ya mungkin suasananya seperti halnya sesudah terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi tidak terlalu dingin tapi juga tidak panas. Artinya memang suasana yang ada di surga itu suasana yang sejuk. Di sini gambarannya mereka itu dalam keadaan bersenang-senang, bertelekan di atas dipan-dipan. Kemudian juga digambarkan di sini
wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhulilat qutufuha tadlilah. Di samping suasana surga yang sejuk, yang tidak panas, tidak dingin, beda dengan di dunia. Kalau di dunia kita siang hari itu terasa panas, kadang malam hari terasa sangat dingin. Namun suasana surga ya sejuk saja, tidak panas juga tidak dingin. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhulilat qutufuha tadlilah. Suasana yang sejuk seperti itu kemudian ditambah dengan karunia yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu daniyah? 'Alaihim dhilaluha. Dahan-dahan dari pepohonan itu dekat dengan mereka. Didekatkan qaribah ilaihim a'dha'uha. Ketika mereka berdiri maka pas kalau ngambilnya wadzulilat qutufuha tadlilah, ngambilnya pas berdiri. Kalau duduk ya ikut duduk. Kalau berbaring ikut berbaring. Otomatis itu. Berarti durian. Wadzulilat qutufuha tadlilah. Jadi didekatkan. Ini satu gambaran tentang kenikmatan yang ada di surga. Jadi mendekat sendiri. Itu kalau di surga. Kalau di dunia ada dahan mendekat, lari. Aku karo kuwi kalau dahan mendekat itu. Tiba-tiba ada dahan mendekat itu, ini kok seperti gambaran di surga ya. Jangan itu. Nanti seperti yang terjadi kepada siapa almarhum itu kan pohonnya yang mendekat gitu. Tapi kalau di surga ya gambarannya memang adalah mereka sangat-sangat mudah, dimudahkan untuk memetik berbagai buah-buahan. Jadi mata ta'ataha dana al-qatfu ilaih. Ketika mereka hendak mengambilnya maka itu mendekat sendiri. Dhulilat qutufuha tadlilah, dimudahkan. Jadi dimudahkan bagi mereka, direndahkan bagi mereka untuk bisa mengambil buah-buahan sekehendak hati mereka. Ini adalah satu gambaran yang sangat-sangat menyenangkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang banyak mengerjakan amal baik di dalam kehidupan mereka di dunia. Jadi gambaran kenikmatan yang itu kalau kita bayangkan di dunia mungkin saja ya, kalau di dunia mungkin pakai lift atau barang yang otomatis, akan tapi itulah yang terjadi di surga. Wa yutafu alaihim bi aniyah min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Kalau sebelumnya adalah tentang dahan-dahan yang melindungi mereka, kemudian juga buah-buahan yang siap dipetik tanpa adanya kepayahan, tanpa adanya susah payah, karena buah-buahannya, dahannya yang langsung mendekat sendiri kepada penduduk ahli surga. Maka di sini kemudian digambarkan tentang minuman dan makanan juga. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah, diedarkan kepada mereka aniyah min fiddah, bejana dari perak, wa akwabin kanat qawarirah, dan juga piala seperti halnya kristal, qawarirah min fiddatin qaddaruha taqdirah, kristal dari perak yang ya sekehendak hati mereka ukurannya, di mana di dalam riwayat itu disyaratkan bahwasanya kalau gambaran-gambaran tentang kenikmatan yang ada di surga itu mungkin saja ada tasbihnya, penyerupaannya yang ada di dunia. Sebab seperti di dalam hadis, sesungguhnya ini adalah gambaran saja, gambaran tentang suasana yang ada di surga.
akan tetapi nanti kenyataan yang sebenarnya itu tidaklah sama seperti yang dirasakan oleh manusia di dunia. Cuma kenapa digambarkan dengan sesuatu yang dilihat oleh manusia di dunia, supaya manusia itu mempunyai bayangan tentang kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Walaupun nanti hakikatnya itu jauh. Karena sebagaimana digambarkan bahwa apa yang ada di surga itu mala'ain ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara bi bali ahadin, tidak pernah terbetik di dalam hati seseorang pun. Karena memang kenikmatannya itu tidak pernah dirasakan oleh manusia di dunia, hanya gambaran sedikit sesuai dengan kenikmatan yang pernah dialami oleh manusia di surga. Ketika di dunia ya, ketika di dunia orang misalnya dalam keadaan santai, dia tidur-tiduran bersama keluarganya sore-sore mungkin, maka itulah kemudian juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, muttaqina fiha 'alal ara'i, bahwasanya mereka bertelaikan di atas dipan-dipan. Tentu nanti gambaran tentang dipan itu manusia membayangkannya sekarang itu seperti halnya dipan yang ada di dunia. Akan tapi di akhirat tentu saja tidaklah sama dipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang suasananya juga demikian, tentang berbagai kenikmatan yang lainnya juga demikian. Tentang kristal botol yang dibuat juga dari fiddah, ini digambarkan bahwasanya kalau gambaran yang lainnya itu ada permisalannya di dunia, akan tetapi qawarir min fiddah, ya, kristal yang terbuat dari perak ini tidak pernah ada gambarannya di dunia. Karena kemudian kalau kita lihat dari perak itu, kalau di dunia perak itu kan seperti halnya logam mulia, tapi di sini perak namun seperti halnya kaca juga, dimana kalau kaca apa yang ada di dalamnya itu akan kelihatan bukan dari luar, padahal ini terbuat dari perak. Seperti apa gambarannya di dunia? Jadi dunia tidak ada gambaran yang seperti itu, tapi digambarkan di sini adalah qawarir min fiddah, bahwasanya kristal yang terbuat dari perak yang di dalamnya sesuatu yang dimasukkan di dalamnya itu terlihat dari luarnya, itu adalah sesuatu yang memang tidak pernah dilihat oleh manusia. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Kemudian mereka juga diberikan minuman dari piala yang di dalam minuman itu ada campuran dari zanjabil. Zanjabil itu kalau bahasa kita adalah jahe. Namun jahe seperti apa ya Allah a'lam. Makanya sebagian ilmuwan itu ada yang mencoba untuk meneliti apa saja kandungan jahe, kenapa jahe ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ternyata hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kandungan jahe itu sangat bagus untuk kesehatan manusia. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainam fiha tusamma salsabila. Ai az-zanjabil ainun fil jannah tusamma salsabila. Di sini dikatakan bahwasanya zanjabil itu adalah satu mata air yang ada di surga yang diberi nama salsabila. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum asibtahum lulu'an manthura. Pelayan di sini yang melayani orang yang beriman, orang yang mendapatkan kenikmatan di surga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Jadi wildan, pemuda-pemuda yang mukhalladun, yang usianya itu
ya tetap sebaya, artinya tidaklah tua ya. Muda-muda dan terus seperti itu. Di mana di sini digambarkan idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Bahwasanya ketika kamu itu melihat, maka kamu seakan-akan melihat lu'lu'an manthura, mutiara berlian itu yang bersinar. Ini bagi perempuan ini ya. Di sini wildan. Wildan itu pelayan laki-laki. Yang artinya suasana yang ada di surga itu kemudian diberikan gambaran, seperti halnya kalau misalnya kita masuk ke restoran, di situ minumannya sudah disediakan, tempat duduknya enak, kemudian pelayannya itu muda-muda melayani dengan baik, apapun yang diinginkan kemudian dipenuhi. Sehingga gambaran yang seperti ini merupakan satu gambaran yang menunjukkan betapa penduduk surga itu sangat-sangat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu besar. Sebelum dilanjut, Ustaz, apakah nanti kan gambaran-gambaran di surga ini kan ada buah, ada dinaskan, ada apa itu? Apa namanya kalau di sini sudah sulit, apa namanya, di dalamnya yang merah-merah itu apa, delima gitu ya, gitu. Ada jahe gitu, kok kopi marung kimik ada itu mungkin apakah dari segi penelitian kopi marungki itu tak bermanfaat gitu. Dari segian mek tak ada tuh, tewel tak ada. Iya. Allah alam. Akan tetapi ini kan gambaran tentang sesuatu yang sangat familiar, terutama pertama bagi orang-orang Arab juga pada waktu itu. Artinya kalau kemudian disebutkan semua itu, ini kan perumpamaan tentang sebagian kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi mata air, misalnya minuman, itu kan ada beberapa mata air yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mata air susu, ada mata air berupa arak gitu. Ada mata air madu. Itu kan mata air yang memang sangat-sangat disukai oleh manusia, dan itu adalah sesuatu yang mahal itu. Jadi sesuatu yang mahal, gambaran itu kan gambaran sesuatu yang memang sangat diinginkan oleh manusia. Madu misalnya, itu madu kan kalau di dunia sangat mahal, memperolehnya saja itu kita harus membeli satu botol itu berapa ratus ribu itu, sampai 300 ribu. Ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan gambaran. Gambarannya itu adalah sungai makan itu. Jadi sungainya sungai madu, sungai susu. Artinya ya manusia itu tinggal ngambilnya sepuasnya itu. Yang paling enak-enak itu. Artinya kalau yang paling enak-enak itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah dan banyak itu. Apalagi yang masuk mungkin kategori di bawahnya itu. Apa yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini sesungguhnya menggambarkan tentang berbagai kenikmatan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi hal-hal yang dibayangkan oleh manusia sebagai sesuatu yang lezat, nikmat, itulah yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditanyakan tadi tentang madu. Kalau di dunia manusia ya sedikit-sedikit itu. Tidak ada yang kemudian berfoya-foya dengan madu itu. Madu misalnya satu botol satu hari itu. Tidak ada itu, mabuk gitu. Tapi di surga kemudian gambarannya adalah sungai itu. Artinya silahkan sepuasnya. Sungai arak itu, yang
kalau di dunia itu memabukkan, manusia minumnya sedikit itu sudah mabuk, akan tapi nanti di akhirat itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena memang sekali lagi namanya saja yang sama, kan tapi hakikatnya kemudian berbeda. Walaupun minum banyak, kan tapi tetap tidaklah mabuk karena ada sesuatu yang berbeda antara arak di dunia dengan sungai arak di akhirat. Jadi yang diberikan gambaran di sini adalah kenikmatan yang dibayangkan oleh manusia. Artinya sekali lagi, kalau kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar yang digambarkan oleh manusia diberikan, apalagi sesuatu yang mungkin selama ini manusia sering mengalaminya, apa yang lainnya, Allah alam. Yang penting kalau di dalam Al-Quran itu kan digambarkan fimashtahat anfusuhum, apa yang diinginkan oleh manusia itu. Jadi apa yang diinginkan ya. Kalau misalnya nanti ingin buku ya diberi itu. Ishtahat anfusuhum, yang diinginkan oleh manusia. Tapi karena kemudian tidak mungkin Al-Quran kemudian menyebut semuanya, nasi jagung, nasi buku. Yang diberikan gambarannya adalah gambaran sesuatu yang memang sangat-sangat diinginkan oleh manusia secara umum, karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia, mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai manusia di akhir kiamat itu kan adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau digambarkan tentang misalnya nasi buku, kan orang-orang Arab pada masa lalu tidak kenal itu nasi jagung, duk-duk gitu. Ada meledak. Maroki juga ada. Baik, saya lanjutkan tentang gambaran kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kamu lihat, kamu akan melihat kenikmatan dan mulkan kabirah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Ai mulkallah mamlakatan lillah hunaka azimah. Kamu akan melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan tentang bagian paling rendah dari surga. Inna adna ahlil jannah manzilatan lama yanzuru fi mulkihi masyarata alfai sanah yanzuru ila aqsahu kama yanzuru ila adnahu. Manusia yang ditempatkan di surga yang paling bawah itu akan melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keagungannya itu baru selesai masirata alfai sanah, perjalanan 2000 tahun. Itu bagian dari yang terendah, merasakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya masirata alfai sanah, apalagi yang lebih dari itu. Sehingga kata Ibnu Katsir, fa idza kana hadza ata'uhu ta'ala li adna ma yakunu fil jannah, kalau ini karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang paling rendah kedudukannya di surga, jadi yang paling rendah di surga, yang paling rendah. Fama dhannuka biman huwa ala manzilah wahdha 'indahu ta'ala. Maka bagaimana lagi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga. Tentu gambaran tentang kenikmatannya itu akan lebih-lebih lagi. Aliyahum thiyabu sundus khudru wa istabrak
wa khullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Kemudian digambarkan tentang pakaiannya. Pakaiannya adalah thiyabu sundusin khudrun, pakaian sutra. Jadi sekali lagi yang digambarkan adalah sesuatu yang memang sangat disukai oleh manusia. Apakah kemudian tidak mau dengan pakaian katun seperti biasa? Ini gambaran tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kain sutra harus wa istabrak, dan kain sutra tebal. Wa hullu asawira min fiddah, mereka juga diberikan perhiasan berupa aswira min fiddah, yang gelang-gelang dari perak. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Kalau di dalam tafsir ini dikatakan bahwasanya hadhihi sifatul abrar, ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi al-abrar. Adapun kalau untuk golongan yang lebih tinggi lagi, muqarrabun, yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala asawir min dhahab, yang perhiasannya itu adalah dari emas. Jadi ada yang dari perak, ada yang dari emas. Yang kalau kata Ibnu Katsir ini juga menunjukkan tentang kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-abrar ini diberikan yang perhiasannya perak, yang lebih tinggi lagi muqarrabun itu yang perhiasannya dari emas. Ada tahapannya. Jadi ada tahapannya. Ada tingkatannya juga. Kalau kata Wahbah Zuhaili pendapatnya beda lagi. Beliau katakan bahwa tarotan, ada yang kadang-kadang diberikan perhiasan dari perak, ada yang kadang-kadang diberikan emas. Jadi sekarang perak, besoknya emas. Tapi kalau kata Ibnu Katsir di sini, ini adalah sifatul abrar, sebab di dalam ayat ini adalah menggambarkan tentang abrar. Tapi tentang al-muqarrabun yang lebih tinggi derajatnya itu dari emas. Tapi sekali lagi ini adalah gambaran tentang perhiasan yang memang banyak diinginkan, diminati oleh manusia. Karena perhiasan yang sangat diminati dan berharga bagi manusia ya emas dengan perak itu. Apakah salahkah kemudian tidak ada? Allah alam. Inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Ini adalah balasan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kana sa'yukum mashkura. Usaha kalian, amal kalian itu mashkura. Mashkura itu bisa dimaknai dengan diakui, tapi juga ada yang memaknai bahwasanya mashkura yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya balasannya itu memang lebih dari apa yang dilakukan oleh manusia ketika dia ada di dunia. Kenapa demikian? Manusia itu kan beramalnya, di dalam hadis itu ada riwayat, innar rajula la ya'ti yaumal qiyamah bil amal. Seorang itu nanti pada hari kiamat datang dengan amalnya. Lawudi'a ala jabalin athqalah, yang kalau itu diletakkan di gunung itu sangat berat. Fataqumun ni'mah, ay nikmat ni'amlah, maka kemudian datanglah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fatakadu tastamfidu dzalika kullah, maka kalau dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang dilakukan oleh manusia itu tidak sebanding, bahkan kemudian hampir habis itu. Tidak ada apa-apanya. Jadi tidak ada apa-apanya. Illa ayyataghammani Allah birahmatih. Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang masuk surga itu bukan semata karena amal, itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibandingkan antara amal yang dilakukan oleh manusia dengan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah, maka itu akan kita lihat sangat jauh. Berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari apa amal yang dilakukan oleh manusia. Makanya di sini disebutkan dengan mashkura. Ai jazallahu 'alal qalil bil katsir, yaitu maknanya kata Ibnu Katsir, Allah itu membalas
sesuatu yang sedikit yang dilakukan oleh manusia dengan al-katsir, dengan sesuatu yang banyak. Melakukan satu balasannya 10, melakukan satu balasannya 700, melakukan satu balasannya lebih dari 700 katsir 700 kali lipat. Bahkan ada ad'afan wa du'afa min ghairi la yahtasib, ada yang kemudian tidak terbilang lagi. Itu yang kemudian dilakukan oleh manusia dan balasannya. Ya, kalau misalnya sholat rakaat al-fajri itu kan rakaat al-fajri, kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat. 2 rakaat kita melakukan, tapi balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kan menunjukkan kemaha-pemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma lakukan 2 rakaat, tapi balasannya itu Masya Allah. Jadi ini makna masykuran, jazallah adal qalil bil katsir. Allah membalas yang sedikit itu dengan pahala yang berlipat-lipat yang begitu banyak. Masyakurullah ta'ala. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.